Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so far. Tell me why you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, jadi di sini kita sudah berada di salah satu pemilik usaha UMKM yang berada di daerah Mendalo Darat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahri Ramadan. Saya Nadia Ulantami. Saya Medi Cahyati. Saya Siti Nur Anissa. Nah, jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM yang bernama Seblak Mewek. Ayo kita masuk yuk. Nah, jadi di sini kita sudah bersama dengan salah satu pemilik usahanya, yaitu atas nama siapa, Mas? Kalau boleh tahu. Rudi. Rudi. Oh, Mas Rudi. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Mas? Sekarang 27. 27 tahun. Asli? Asli kalau sukunya suku Batak. Agamanya Islam. Terus saya SD, SMP di sini, tapi di desa di Merlung, kalau ada yang pernah tahu. Di Merlung tuh, tapi di desa transmigrasinya. Terus saya lulus SMA, lanjut kuliah di Jogja. Terus S1, S2, tapi S2-nya nggak selesai karena keterima kerja di Jakarta. Terus selama di Jogja, kayaknya lebih lama di Jogja aktivitasnya dibandingkan di Jambi. Nah, baru pulang ke Jambi tahun 2020. Oh, 2020. Nah, nih Mas, kalau boleh saya nanya nih, kira-kira Mas membangun usaha ini nih, ada pegawainya nggak gitu, Mas? Oh iya, mungkin ceritanya sendiri atau mungkin dari pertamanya itu kita berdiri tahun 2020. Nah, jadi tahun 2020 ini berdiri dulu dari kontainer kecil. Dari kontainer kecil mungkin jaraknya dari sini 100 meter lah, sebelah sana dia kita diriin. Dan alhamdulillah waktu dulu itu awal-awal merintis kita masih aku sendiri juga, karena aku memang dari kuliah udah bongkar pasang bisnis, usaha, pernah buka usaha minuman, teti, pernah juga percetakan gitu kan, bahkan pernah juga jualan jilbab. Iya. berarti prosesnya panjang ya, karena ngeliat jadi tahu nih yang monokrom gimana modelnya gitu kan, terus model-model yang ceruti gimana. Dari kuliah udah semester 2 udah buka usaha gitu. Terus lulus kerja di Jogja kurang lebihnya 3 tahun di Jogja. Ya udah waktu itu Covid, jadi kita pulang ke Jambi, disuruh pulang sama mama, pulang ke Jambi, terus nggak usah pulang ke Jogja dulu lah gitu. Jadi dia mikir sini apa nih yang bisa dibuka usaha, ya dia buka usaha seblak. Nah, terus dari kontainer tadi sendirian jalan 4 bulan, kita ngeliat peluang nih, kayaknya ini potensial untuk di-upgrade. Baru kita pindah ke ruko sini. Nah, pindah ke ruko sini baru mulai rekrutmen karyawan. Dari karyawannya pertamanya 2 dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ada total 8 karyawan. 8 karyawan. Berarti usahanya sudah mulai maju ya, Mas? Iya. Insya Allah pelan-pelan sih untuk terus upgrade. Sudah 4 tahun berarti ya kira-kira? Iya, sekarang sejak 2020. Jadi kita baru kebetulan kalau tahun ini kita udah 4 tahun. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, keuntungan yang bisa didapatkan dari hasil usaha ini berapa sih, Mas? Perkiraan Masnya saja. Mana tahu kan banyak kalangan mahasiswa menjadikan motivasi untuk membuat usahanya sendiri gitu, Mas. Ya kalau kan bicara soal omset nih ya, ini agak sensitif nih. Sebenarnya kalau omset itu relatif itu dalam artian namanya bisnis ini kan kita kayak ombak, dia kadang pas lagi rame-rame gitu kan, pas lagi mau turun ya turun. Cuma tinggal lagi gimana mentalitas kita untuk menyikapin itu. Nah, kalau untuk omset saat ini kita nggak masih ya insya Allah cukup. Dan juga yang penting kewajiban semua terlaksanakan kan, kewajiban karyawan, sedekahnya juga, infaknya juga kita jalankan. Karena kalau dalam Islam sendiri kan ada 2,5% kan yang harus kita infakkan kalau memang sudah sampai 83 gram emas. Nah, jadi sekarang itu kita bisa di angka nyampe 90 sampai 100 ya per bulan. Itu omset kotornya. Dan kalau misalnya bersihnya kita mungkin dikurangin 70-an persen lah dari itu. Jadi kita yang penting tercover semua, gaji karyawan tercover.
Cuman itu yang nggak apa ya, artinya nggak pasti karena kan fluktuatif, ini naik turun. Iya, berarti ada naik turunnya juga. Nggak semuanya berjalan dengan lancar gitu, Mas. Kami mau nanya nih, apa alasan Mas ngasih nama tempat ini tuh Seblak Mewek gitu? Pertama kalau untuk nge-branding itu kan dia harus punya filosofisnya kan. Nah, kalau kita riset kan seblak itu kan makanan khas dari Bandung, ya kan. Nah sebenarnya seblak sendiri itu kan secara sejarah atau historikalnya itu kan dia makanan yang masuk ke traditional food gitu. Jadi misalnya kayak bakso. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, wah mungkin seblak itu lagi viral-viralnya, enggak. Karena seblak itu dari zaman kita sebelum masuk sekolah pun udah ada seblak gitu. Beda mungkin sama yang boba atau mungkin makan makanan yang lain gitu. Nah jadi alhamdulillah kita masih bertahan sampai saat ini dan insya Allah akan terus berkembang ke depannya. Nah kalau untuk nama tadi filosofinya kalau selama yang kita tahu kan seblak itu kan identik dengan pedas kan. Jadi kita ngambil filosofinya ya tadi namanya pedas kan kita kadang-kadang bikin nangis gitu kan, mewek gitu kan dia. Jadi ya apa filosofinya ngambil dari situ tadi. Jadi kalau orang yang makan seblak kan kalau misalnya brand itu kan harus menunjukkan identitas produknya kan. Jadi orang sekilas melihat seblak mewek, wah ini meweknya ya mungkin nangis, mungkin ya langsung kan mikir oh iya pedes kan gitu kan. Karena si seblaknya itu kaitan sama si meweknya gitu. Nah, mungkin itu saja sih yang dapat kami wawancara, Mas. Terima kasih sebelumnya, Mas. Saya ucapkan ya, Mas, sudah mau diwawancara. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa datang ke Seblak Mewek yang bukanya dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Jangan lupa datang. Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.